Assalamualaikum rekan-rekan siswa-siswi. Kita akan masuk ke materi video piston engine part 3. Langsung aja ya masuk ke materi. Propeller reduction gear memungkinkan propeller bergerak lebih lambat daripada engine. Reduction gear system memanfaatkan spur gear, planetary gear, atau kombinasi dari keduanya. Sebuah coil shaft, hardened steel shaft, dipasang antara propeller shaft dan crankshaft untuk meredam getaran torsional. Gear ratio, teeth ring gear ditambah teeth sand gear dibagi teeth ring gear, itu untuk mencari rasio dari perputaran gear. Propeller shaft. Terdapat 3 jenis propeller shaft. Yang pertama, tapered propeller shaft, splinted propeller shaft, dan flank propeller shaft. 3 propeller shaft tersebut mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Tapered shaft digunakan pada low power engine, splinted shaft digunakan pada high power radial engine, dan flank shaft merupakan modern horizontal opposite engine. Engine identifikasi, di mana terdapat abjad-abjad pada engine yang menandakan jenis, tipe, dan volume pada engine tersebut. O untuk horizontal opposite engine, R radial engine, I inline engine, V V-type engine, T turbocharged, I fuel injeksi, S supercharged, G gear nose section. Ini ada I inline engine, ada I fuel injeksi. Membedakannya bagaimana? I untuk fuel injeksi biasanya terletak setelah tipe dari engine. Lanjut, L left hand rotation untuk multi engine. Jadi L ini tipe yang menggunakan multi engine. H horizontal mounting untuk helikopter. V vertical mounting untuk helikopter. A modified for aerobatic. Contoh ada O320 yang berarti opposite engine dengan 320 cubic inch. 320 itu volume dari si silindernya. Selanjutnya ada LIO 360 C yang berarti engine ini menggunakan left hand rotation dengan fuel injeksi, tipenya horizontal opposite, volumenya 360 cubic inch dengan model C. Selanjutnya GTSIO 520-F yang berarti engine ini menggunakan gear turbo, supercharged, fuel injeksi dengan tipe horizontal opposite, volumenya 520 cubic inch, model F. Selanjutnya operating principle. Kita akan membahas tentang energy transformation cycle, four-stroke cycle. Ada intake, compression, power, exhaust, valve, dan firing order. Two-stroke cycle. Energy transformation, chemical energy, fuel akan berubah menjadi heat energy, menghasilkan tekanan dengan meningkatnya gas dalam silinder, menyebabkan mechanical energy karena gerakan piston ke bawah. Jadi saat
fuel berubah menjadi heat energy, akan menghasilkan tekanan karena gas dalam silinder meningkat sehingga menyebabkan mechanical energy, yaitu gerakan piston ke bawah. Karena fuel yang digunakan menghasilkan panas yang dibakar dalam engine, maka aircraft engine termasuk internal combustion engine. Kalau fuel yang dibakar terjadi di luar engine, maka proses ini dinamakan external combustion. Intake adalah bahan bakar dan udara ditarik ke dalam silinder saat intake valve terbuka dan piston bergerak ke bawah. Kompresi, campuran udara bahan bakar dikompresi di dalam silinder dengan gerakan ke atas dari piston. Ignition, setelah dikompresi, campuran bahan bakar udara dinyalakan oleh spark. Jadi setelah kompresi, campuran bahan bakar udara dikasih percikan api oleh spare plug atau oleh busi. Power, gas yang terbakar mengembang dan memaksa piston ke bawah yang berputar, kemudian memutar crankshaft untuk menghasilkan gaya. Exhaust, gas yang terbakar dikeluarkan dan dipaksa keluar dari silinder melalui exhaust port saat piston bergerak ke atas untuk kedua kalinya begitu piston mencapai puncak silinder. Urutannya diulang. Ya, jadi ini urutan yang tadi telah disebutkan. Yang pertama ada intake, piston bergerak ke bawah, udara masuk, dicampur oleh fuel. Yang kedua ada kompresi, piston bergerak ke atas, udara mengembang sehingga menyebabkan piston turun ke bawah dan menghasilkan power. Selanjutnya exhaust, piston bergerak ke atas, udara dibuang dan urutan akan kembali ke intake. Demikian urutannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi piston engine. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di video part 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.